Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu ya. Hari ini kita kembali belajar tentang materi yang masih sama seperti kemarin, tema 2. Sekarang kita mulainya dari subtema 2 ya, yaitu serangga dan hewan kecil. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, sebelum memulai pelajaran ini ada cerita yang berjudul sama atau berbeda. Nah, anak-anak nanti bisa mendengarkan ceritanya bagaimana. Silakan disimak, dipahami ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, saya Ibu Lutfi. Kali ini Ibu Lutfi akan bercerita tentang ulat-ulat bulu yang berubah. Ceritanya berjudul Sama atau Berbeda. Ceritanya ditulis oleh Ratna Kusuma Halim dan diilustrasi oleh Fania Santoso. Ayo kita lihat sampulnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu ada pertanyaan. Di mana kalian biasa melihat ngengat atau kupu-kupu? Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada ngengat dan kupu-kupu di cerita ini? Mari kita baca ceritanya bersama-sama. Sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Lihatlah kedua ulat ini. Mereka berbeda. Yang di daun mangga ini adalah ulat ngengat. Badannya berbulu-bulu halus. Yang di daun jeruk adalah ulat kupu-kupu. Dia tidak memiliki bulu. Apalagi perbedaan mereka? Apakah kaki mereka berbeda? Tidak. Sebenarnya mereka sama-sama punya 6 kaki. Kalau kalian lihat, ada 6 kaki yang tampak berbeda. Itulah kaki sejati. Yang lainnya adalah kaki bantu. Apakah cara berjalan mereka berbeda? Tidak. Cara berjalan mereka sama. Hanya cara berjalan ulat geometrik itu yang berbeda. Apakah makanan mereka berbeda? Tidak, makanan mereka sama. Ada yang makan tumbuhan dan ada yang makan binatang lain. Mereka sama-sama suka makan. Sepanjang hari mereka hanya makan dan makan saja. Mereka makan dan makan sampai tubuh mereka begitu besar. Kulit terluar mereka pun sobek. Lalu mereka berganti kulit baru. Mereka terus makan sampai mereka tak bisa makan lagi. Lalu mereka berubah menjadi pupa.
Pupa adalah ulat yang sedang berdiam untuk berubah menjadi ngengat atau kupu-kupu. Jadi sebenarnya apa lagi perbedaan mereka? Kira-kira perbedaan apa yang akan kalian temukan di halaman selanjutnya? Ayo kita temukan. Pupa mereka berbeda. Pupa ngengat membentuk kepompong. Pupa kupu-kupu membentuk krisalis. Krisalis berbeda dari kepompong. Coba lihat. Krisalis menggantung, sedangkan kepompong tidak. Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada kepompong dan krisalis selanjutnya? Mari kita lihat. Ketika menetas, tubuh mereka juga berbeda. Apakah kalian melihat perbedaannya? Jam tidur dan bangun mereka juga berbeda. Kebanyakan ngengat bangun di malam hari. Sementara kupu-kupu umumnya bangun di siang hari. Lihat, sudah saatnya mereka bertelur. Meskipun berbeda, cara mereka bertelur sama. Mereka sama-sama kembali ke tempat mereka menetas, lalu bertelur di sana. Ngengat, kupu-kupu. Nah, ceritanya sudah selesai. Nah, anak-anak sudah mendengarkan kan tadi cerita dari Ibu Lutfi tentang ulat-ulat yang berubah jadi kupu-kupu ya. Nah, di lembar tugas kerja kalian sudah ada pertanyaan-pertanyaan nih seputar tadi cerita tentang ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Silahkan itu dituliskan apa jawabannya dari pertanyaannya. Ditulisnya pakai pensil saja dan dikerjakan dengan jujur, dengan mandiri ya anak-anak ya. Nah, setelah tadi anak-anak mengerjakan, ini nih kita menuliskan kosakata baru dengan cara menggambar dari 3 kosakata baru yang kita dapat setelah membaca atau mendengarkan cerita tadi ya. Nah, di situ sudah dicontohkan gambarnya ngengat seperti apa. Nah, tugasnya anak-anak adalah menggambarkan kupu-kupu itu seperti apa, ulat itu seperti apa, dan telur dari kupu-kupu itu seperti apa ya. Bisa nanti diwarnai ya, itu biar gambarnya lebih menarik. Nah, setelah tadi selesai menggambar, nanti ini ada pertanyaan nih. Ayo kita menulis seputar semut atau seekor serangga ya. Silakan itu dikerjakan secara mandiri ya. Nah, sekarang untuk kegiatan numerasi kita adalah penjumlahan dengan nilai tempat bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan gambar balok yang ada di gambar ya. Untuk gambar balok yang berwarna hijau itu bernilai 1000 atau disebut juga dengan ribuan.
Untuk balok yang berwarna merah itu bernilai 100 atau disebut juga dengan nilai ratusan. Nah, sedangkan balok berwarna kuning itu bernilai 10 atau disebut juga dengan puluhan. Sedangkan balok yang berwarna biru itu bernilai 1 yang disebut juga satuan. Nah, sekarang mari kita lihat nih, ada balok berwarna kuning berjumlah 2. Jika balok berwarna kuning tadi satu balok itu bernilai 10, maka jika balok kuning 2 yang berwarna kuning itu berarti bilangannya nilainya 20-an atau 20. Sedangkan yang berikutnya adalah 3 balok berwarna kuning dan 4 balok berwarna biru. Jika balok berwarna kuning itu bernilai puluhan, maka nilainya 3 balok berwarna kuning adalah 30. Sedangkan 4 balok satuan yang berwarna biru nilainya adalah 4. Jika dijumlahkan kedua balok itu atau jumlah total semuanya berarti 30 ditambah 4 hasilnya adalah 34. Untuk gambar selanjutnya adalah 3 balok berwarna merah, 5 balok berwarna kuning, dan 4 balok berwarna hijau. Berarti bilangannya adalah 354 yang terdiri dari 3 balok ratusan, 5 balok puluhan, dan 4 balok satuan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan yang angkanya adalah 354 ditambahkan 30. Seperti yang tertera pada gambar, 354 tadi bisa digambarkan dengan 3 balok berwarna merah, 5 balok berwarna kuning, dan 4 balok berwarna biru. Dan angka 30 itu digambarkan 3 balok berwarna kuning. Jadi hasilnya adalah 384. 3 balok berwarna merah, 8 balok berwarna kuning, dan 4 balok berwarna biru. Nah, sekarang ini kita berlatih menjumlahkan ya anak-anak. Bisa dituliskan di lembar jawaban atau lembar kerja yang sudah ada. Nyamuk Aedes adalah nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Ada yang menghasilkan telur 120 telur dan ada yang menghasilkan 100 telur. Jika digabungkan berapakah jumlahnya? Berarti ini 120 ditambahkan 100. Silakan ditulis jawabannya di tempat yang sudah disediakan. Begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Silahkan itu dikerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Yang ini disuruh menggambarkan dengan balok. Misalkan saja yang angka A 200 berarti tadi balok yang bernilai ratusan itu kan berwarna merah. Jika 200 berarti balok yang berwarna merahnya itu ada 2. Atau bisa menggambar kotak saja, tidak perlu balok. Kotak berwarna merah berjumlah 2, itu berarti nilainya adalah 200. Dan jika misalkan ada puluhan dan satuannya itu disesuaikan dengan jumlah nilai pada soal. Misalkan 34 berarti kita menggambar kotak berwarna kuning berjumlah 3 dan kotak berwarna biru berjumlah 4, itu berarti nilainya sama dengan 34. Nah, jika nomor 3 ini berarti kebalikannya. Kalau yang 3A itu 2 petak besar berarti itu 2 petak berwarna merah. 5 petak kecil berarti 5 petak berwarna biru. Dan 3 petak sedang berarti 3 petak berwarna kuning. Silakan itu dihitung sendiri ya. Kata kuncinya jika kotaknya besar berarti itu berwarna merah. Jika kotaknya sedang berarti itu berwarna kuning. Jika kotaknya kecil berarti itu berwarna biru. Itu kuncinya ya. Jika nomor 4 ini ada 4 petak kertas besar berarti 4 petak warna merah, 3 petak yang berwarna sedang berarti 3 yang berwarna kuning, dan 2 berarti petak kecil berarti berwarna biru. Berarti 4 yang merah, 3-nya kuning,
setelah itu duanya biru. Yang pertanyaan pertama itu berarti kertas peta apa yang diperlukan agar didapatkan bilangan 532? Berarti caranya yang pertama adalah 532 dikurangi dengan jumlah pada soal yaitu 432. Nah, setelah itu sisanya berapa? Silakan dituliskan, dan sisanya tadi jika digambar memerlukan kertas atau peta atau kotak yang berwarna apa ya. Begitu pun juga yang B, caranya sama, dikurangi dulu 452 dikurangi dengan 432 pada soal. Nah, sisanya itu berarti nanti digambarkan peta kertasnya berwarna apa ya. Jika sisanya 10 berarti satu kotak berwarna kuning. Jika sisanya 100 berarti satu kotak berwarna merah. Hanya seperti itu. Yang nomor 5 ini gampang, tinggal dituliskan nilainya berapa yang ditunjukkan oleh kumpulan kertas peta. Yang atas berarti satu petak merah berarti nilainya 100, 2 petak kuning berarti 20, dan 4 petak biru berarti nilainya adalah 4. Berarti semuanya 100 ditambah 20 ditambah 4 berapakah hasilnya? Silahkan ditulis secara mandiri ya. Nah, itu tadi materi dari pembelajaran 1 sudah selesai tentang literasinya membaca dan mengamati pertumbuhan atau daur hidup dari ulat menjadi kupu-kupu, dan numerasinya adalah menjumlahkan bilangan ratusan, puluhan, dan satuan yang digambarkan oleh kertas berpeta atau kotak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, makan makanan yang bergizi, dan tetap semangat ya anak-anak ya. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah setia mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Selamat beraktivitas.